Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Mudani Hasanah dari Prodi PGMI. Di sini, saya akan memenuhi tugas pendidikan jasmani dan olahraga dengan materi korelasi antara pendidikan jasmani dengan optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan keseluruhan yang bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat, dan pengenalan lingkungan bersih. Melalui aktivitas jasmani, olahraga, dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Menurut Wawan Sutrisna. Menurut Kosim, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan selain menjadi bagian integral dari proses pendidikan secara keseluruhan, mata pelajaran ini juga mempunyai peran unik dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Karena selain dapat digunakan untuk mengembangkan aspek fisik dan psikomotor, juga ikut berperan dalam pengembangan aspek kognitif dan afektif secara serasi dan seimbang. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan mempunyai peran dan fungsi yang strategis dalam mengembangkan anak didik secara totalitas. Olahraga itu sendiri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah manusia. Olahraga berfungsi sebagai barometer kemajuan dan alat ukur cita-cita manusia. Olahraga juga memberikan manfaat bagi yang melakukannya. Selain tubuhnya menjadi sehat dan kuat, olahraga dapat pula dijadikan sebagai ajang untuk berprestasi serta sebagai profesi hidup. Saat ini, banyak atlet profesional yang mendedikasikan hidupnya pada salah satu jenis olahraga, seperti tenis, tinju, dan sepak bola. Dengan keuletan, ketekunan, dan kemauan, banyak olahragawan berhasil mencapai prestasi yang mengembangkan. Olahraga juga merupakan cara yang baik untuk mempererat persahabatan antar bangsa. Misalnya, melalui pertandingan olahraga antar bangsa. Untuk dapat merealisasikan hal tersebut di atas dibutuhkan kemampuan profesional guru yang memadai. Kemampuan profesional tersebut harus menjadi bagian dari profil guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemampuan yang dimaksud adalah memahami secara mendalam tentang karakteristik anak didik, termasuk pertumbuhan dan perkembangannya. Hubungan timbal balik antara pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Menurut Wawan Sutrisna, terdapat dua asumsi yang melandasinya, yaitu pertama, salah satu tujuan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah mengarahkan anak didik pada pertumbuhan dan perkembangan anak yang harmonis melalui aktivitas gerak yang mempunyai sentuhan didaktik dan metodik dari guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Anak didik diarahkan pada pertumbuhan dan perkembangan yang selaras, seimbang, dan harmonis. Oleh sebab itu, guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan harus berusaha untuk mengaktualisasikan program pengajaran yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Kedua, pertumbuhan dan perkembangan anak didik menjadi materi pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di SD. Dalam proses pembelajarannya, perkembangan gerak menjadi acuan dalam pengembangan program pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dengan aktivitas gerak pilihan sesuai dengan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak, diharapkan dapat mengantarkan mereka pada pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis. Setiap individu akan mengalami tahap perkembangan yang berbeda-beda. Perkembangan gerak dasar secara kritis berkembang pada usia
2-7 tahun. Namun demikian, antara rentang usia 2-7 tahun terjadi 3 tahap perkembangan yang merupakan sub perkembangan gerak dasar, yaitu 1. Tahap pengenalan, yang kedua tahap dasar, dan yang ketiga tahap kematangan. Tahap-tahap perkembangan tersebut memberi pengaruh terhadap pengembangan program pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya, pada usia 7-14 tahun terjadi perkembangan gerak spesialisasi. Tahap-tahap usia yang terjadi dalam sub perkembangan gerak sebagai berikut. 1. Tahap transisi dari gerak dasar ke gerak aplikasi. 2. Tahap aplikasi gerak pada bentuk-bentuk keterampilan yang spesialisasi dan menuntut kualitas koordinasi yang lebih baik. 3. Tahap pemanfaatan pada berbagai kegiatan yang menumbuhkan keterampilan gerak dengan kualitas koordinasi yang baik. Salah satu tujuan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah dasar adalah peningkatan kesegaran jasmani anak didik. Dengan kesegaran jasmani yang baik, diharapkan anak didik dapat mengikuti atau melakukan aktivitas pembelajaran lainnya dengan lebih baik. Hal ini dapat kita pahami karena kesegaran jasmani sangat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan dalam waktu yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti, serta mampu melakukan pekerjaan yang dengan kualitas yang tidak jauh berbeda dengan aktivitas sebelumnya. Pendidikan jasmani melalui aktivitas jasmani secara langsung dapat meningkatkan kualitas kesegaran jasmani anak didik. Kesegaran jasmani diklarifikasikan menjadi 2. Yang pertama, kesegaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan, terdiri atas daya tahan jantung dan paru-paru, kekuatan otot, kelentukan, dan komposisi tubuh. Yang kedua, kesegaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan, terdiri atas keseimbangan, daya ledak, koordinasi, dan kelincahan. Kesegaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan anak sangat dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan kesegaran jasmani yang baik, anak dapat melakukan berbagai aktivitas fisik yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan, serta tahan terhadap serangan penyakit. Kesegaran jasmani tidak menjadi dasar langsung bagi perkembangan berpikir, tetapi dapat memberikan suplai bagi bahan-bahan yang dibutuhkan oleh otak. Dengan pertumbuhan otak yang baik, maka akan tercipta pula kemungkinan lahirnya kemampuan berpikir yang cemerlang. Prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan anak terbagi menjadi 7 sebagai berikut. 1. Proses perkembangan dari the head downward. Hal ini disebut prinsip Kaplan-Count. Prinsip ini menggambarkan arah pertumbuhan dan perkembangan. Menurut prinsip ini, dari bayi menuju anak-anak tumbuh berkembang pada koordinasi lengan selalu mendahului koordinasi kaki. 2. Perkembangan dari the center of the body outward. Prinsip ini pada sumsum tulang belakang berkembang sebelum bagian luar dari tubuh. Lengan anak berkembang sebelum tangan dan tungkai berkembang sebelum kaki, serta jari kaki. Jari tangan dan otot tangan digunakan dalam keterampilan motorik halus adalah yang terakhir untuk mengembangkan secara fisik perkembangan anak tersebut. Yang ketiga, perkembangan berdasar pada pematangan dan pembelajaran pematangan, mengacu pada karakteristik berurutan perkembangan dan pertumbuhan biologis. Pertumbuhan biologis terjadi berurutan dan memberikan anak-anak kemampuan ability atau baru.
Perubahan-perubahan dalam otak dan sistem saraf membantu anak-anak untuk meningkatkan di aspek berpikir kognitif dan keterampilan motorik atau fisik. Pola pematangan ditentukan oleh program bawaan, yaitu genetik, lingkungan anak, dan pembelajaran yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman anak, sebuah stimulus, rangsangan lingkungan, dan beragam pengalaman memungkinkan anak untuk mengembangkan untuk potensi dirinya. 4. Proses perkembangan dari sederhana, konkret, hingga kompleks. Anak-anak mengembangkan keterampilan kognitif dan bahasa mereka melalui pemecahan masalah. Misalnya, belajar menghubungkan antara hal-hal, bagaimana hal-hal yang serupa atau klarifikasi adalah kemampuan penting dalam perkembangan kognitif. Proses belajar kognitif bagaimana membedakan apel dan jeruk, meskipun dengan bentuk yang sama, dimulai dengan yang paling sederhana atau pemikiran konkret, menggambarkan dua konsep yang sama namun berbeda. 5. Pertumbuhan dan perkembangan adalah proses berkelanjutan seorang anak berkembang, di mana adanya proses menambah keterampilan yang sudah diperoleh dan keterampilan baru menjadi dasar untuk mengoptimalkan prestasi dan penguasaan keterampilan. Sebagian besar anak-anak mengikuti pola yang sama. Juga salah satu tahap perkembangan meletakkan dasar untuk tahap perkembangan berikutnya. Misalnya, dalam perkembangan motorik, diprediksi urutan perkembangan yang terjadi sebelum berjalan. Bayi mampu mengangkat kepala dan dapat membalikan lagi. Bayi dapat menggerakkan anggota tubuh mereka, contohnya lengan dan kaki, sebelum memegang suatu benda. Tahap penguasaan melibatkan dan meningkatkan keterampilan dari berpegangan hingga berjalan sendiri. Pada usia 4 tahun, kebanyakan anak-anak bisa berjalan naik dan turun tangga dengan kaki bergantian. Pematangan tahap ini agar anak-anak untuk menulis dan menggambar. Mereka harus telah mengembangkan kemampuan manual, kontrol untuk memegang pensil dan krayon. 6. Pertumbuhan dan perkembangan berproses dari umum atau general hingga spesifik dalam perkembangan motorik. Bayi dapat mengembangkan sebuah objek dengan suruh tangan sebelum menggunakan hanya ibu jari dan telunjuk. Gerakan motorik pertama bayi sangat umum, diarahkan dan direfleksif, melambaikan tangan dan menendang sebelum dapat mencapai dan merayap menuju objek. Pertumbuhan terjadi dari besar gerakan otot untuk lebih halus, otot lebih kecil gerakan. 7. Tingkatan individu dalam pertumbuhan dan perkembangan. Setiap anak berbeda dan tingkat di mana individu anak-anak tumbuh berbeda, meskipun pola dan urutan untuk pertumbuhan dan perkembangan biasanya sama untuk semua anak-anak. Tingkat di mana individu anak mencapai tahap perkembangan akan berbeda. Memahami fakta ini dari perbedaan individu tingkat perkembangan menyebabkan kita untuk berhati-hati tentang menggunakan dan memperhatikan pada usia dan tahap karakteristik untuk menggambarkan atau memberi label sesuai tahap anak-anak. Ada berbagai usia untuk setiap tugas perkembangan berlangsung. Konsekuensi dari perkembangan juga tidak seragam dalam individu anak. Pemahaman tentang prinsip-prinsip perkembangan membantu untuk merencanakan kegiatan dan stimulasi, dan memperkaya pengalaman untuk anak-anak, dan menyediakan dasar untuk memahami bagaimana untuk mendorong dan mendukung belajar anak pada usia dini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.